Ya, terima kasih adik-adik yang sudah bergabung di rapat persiapan Perjusami yang akan dilaksanakan rencananya pada tanggal 9 sampai tanggal 11. Dan mari kita awali kegiatan kita terlebih dahulu dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, terima kasih, berdoa selesai. Sekali lagi kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang masih semangat untuk bergabung dan membantu proses kegiatan kepramukaan yang segera akan dilaksanakan. Dan seperti tahun lalu, saya juga rindu dan ingin agar kegiatan kepramukaan masih berjalan sekalipun di tengah pandemi, ya. Dan kondisi yang seperti ini memang tidak mudah, dan kita akan membantu adik-adik untuk berproses sampai tingkat yang tertinggi, ya. Dan tingkat yang tertinggi adalah di Pramuka Garuda. Kegiatan Perjusami ini sangat penting. Yang pertama untuk adik-adik kelas 8 yang naik kelas 9, karena nanti saya akan sharekan juga bagaimana proses itu menjadi proses penilaian adik-adik di lulus depan untuk Pramuka Garuda, ya. Kalau ada yang ingin, misalnya adik-adik ada yang kesulitan gitu ya, penilaiannya akan kita laksanakan secara daring. Jadi kita, karena situasi seperti ini penilaian tidak mungkin secara luring atau tatap muka, maka secara daring tidak masalah. Nanti adik-adik tinggal mempersiapkan diri, ya, tinggal mempersiapkan berkas-berkas dan sebagainya, nanti akan diarahkan di kegiatan Perjusami. Kemudian yang kedua, membantu adik-adik yang naik kelas 8 yang sekarang sebagian besar masih penggalang ramu, ya, masih penggalang ramu dan perlu dibantu untuk proses pencapaian ke penggalang rakit. Bahkan di tahun ini diharapkan di bulan Desember sudah selesai penggalang truk. Kalau di rencana kemarin, rencana tanggal Oktober itu, ya, Oktober sudah dilantik sebagai penggalang. Bagaimana adik-adik, siap membantu ya? Ya, terima kasih kehadiran adik-adik. Saya yakin adik-adik bersedia untuk membantu proses kegiatan kepramukaan. Untuk selanjutnya adik-adik, dalam kegiatan Perjusami ini ada yang perlu bantuannya adik-adik, ya. Kegiatan kita ada dua macam. Yang pertama adalah kegiatan seperti ini, jadi pertemuan secara tatap muka melalui Google Meet, gitu ya, tatap muka, kelihatan muka. Jadi kan mungkin tidak tahu kelas 7 itu orang-orangnya seperti apa sih, kan tidak pernah tahu ya wajah-wajahnya seperti apa. Karena ketika ketemu pun harus pakai masker, jadi nggak bisa ngelihat wajah. Nah, pertemuan seperti ini akan memudahkan adik-adik bisa berkenalan dengan adik-adiknya kelas 8, tatap muka dengan wajahnya kelihatan dan pakai masker karena di rumah masing-masing, ya. Kalau di luar harus pakai masker, ya, kecuali di luarnya kayak saya di teras gitu, ya, jauh dari jalan orang lain, masalah tidak pakai masker. Tetapi ketika sudah masuk ke area publik harus menggunakan masker, karena di situ adik akan berjumpa dengan orang lain, berpapasan dengan orang lain. Oke, jangan lupa ya. Dan menjadi sebuah ya kebagian kita, karena tanggal 3 sampai tanggal 9 sampai tanggal 11 besok tidak boleh keluar-keluar, ya kan, begitu ya. Sudah ada edaran bupati, di rumah saja selama 3 hari. Dan kita mengisi kegiatan ini adalah untuk daripada di rumah saja bengong, main game, mungkin update status atau ya kulik-kulik HP tapi nggak ada manfaatnya. Maka kita akan belajar melalui Perjusami ini, adik akan menggali lebih banyak lagi, mencari lebih banyak lagi potensi yang ada dalam diri adik yang mungkin bisa dikembangkan melalui kegiatan ini, ya. Kita akan banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat buat adik-adik, ya, mengerjakan tugas melalui aplikasi, mungkin melakukan aktivitas game. Saya sudah persiapkan rencana akan ada game penggalang menggunakan aplikasi dan sebagainya. Jadi ini akan melatih adik-adik, ya. Oleh karena itu membutuhkan bantuan dari adik-adik kelas 9, ya. Selamat untuk adik-adik yang sudah naik kelas 9, ya. Ada yang tinggal kelas nggak? Nggak ada lah, ya, sudah naik kelas 9. Harapan kakak begini adik-adik, ya.
Jangan sampai adik-adik, saya sudah kelas 9 lah, sudah selesai tugas saya. Adik-adik belum selesai ya. Kemudian ketika selesai di semester 1 pun, misalnya semester 1 sudah selesai, saya sudah kelas 9 semester 2 kok, nggak usah ikut pramuka, nggak apa-apa. Jadi mungkin mindset ini mindset yang dulu pernah terjadi ya, sudah semester 2 sudah serah terima jabatan ke adik-adiknya yang kelas 8 akhirnya tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan di depan. Harapan kakak tidak seperti itu. Jadi sekalipun sudah kelas 9, adik bisa belajar membagi tugas ya. Tugas-tugas sekolah sudah dikerjakan selesai gitu ya, dan adik masih tetap bisa aktif dalam kegiatan kepramukaan. Kemarin saya senang sekali melihat ada sekolah dari SMP 2 Bukateja ya. Jadi mereka kelas 9 sudah lulus tetapi mau ikut lomba ILM, jadi membuat video pembelajaran sekalipun mereka sudah kelas 9 ya, sudah lulus sekolah sudah dinyatakan lulus, tapi masih tetap ikut lomba karena usia mereka masih usia penggalang. Nah, harapan saya adik semasa adik masih usia penggalang, adik masih terhubung dengan SMP 1 Bobotsari, dan kakak akan senang sekali ketika adik masih rindu ingin untuk berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan ya, apalagi kalau ada lomba-lomba ya. Oke, jadi seperti itu kakak. Terima kasih untuk kehadiran adik-adik dan bantuan adik-adik dalam kegiatan ini. Untuk selanjutnya dalam kegiatan ini, untuk pertama ya, nanti akan ada upacara pembukaan. Jadi hari ini kita akan bagi tugas upacara pembukaan, siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi pembawa acara, siapa yang jadi petugas-petugas yang lain ya. Nanti silakan bisa diskusikan atau kita tentukan hari ini. Sekarang bisa ya, yang jadi pemimpin upacara. Jadi pemimpin upacara tugasnya adalah menyiapkan. Jadi menyiapkan di awal ketika ada pembawa acara ya, pembawa acara menyampaikan peserta perjusami virtual disiapkan. Nanti pemimpinnya mengatakan duduk siap, gerak. Jadi nanti ada penghormatan kepada pembina upacara. Nanti kepada kakak pembina hormat, gerak ya, tegak, gerak dan sebagainya. Jadi memimpin jalannya upacara setelah pembawa acara memberitahukan apa acaranya. Jadi gampang kok, adik-adik tinggal ngikutin. Kalau perlu latihan mungkin nanti kita akan latihan di waktu yang berikutnya ya. Jadi ini hanya koordinasi. Kita akan bahas dulu siapa petugas-petugasnya ya. Oke, silakan dicatat dulu petugasnya. Yang pertama pembawa acara. Nanti diskusikan siapa yang mau jadi pembawa acara. Boleh raise hand, di situ. Ini ada raise hand. Nah, seperti saya ini raise hand nih ya. Siapa yang mau jadi pembawa acara? Saya, Kak. Ya. Gitu ya. Ada yang mau jadi pembawa acara? Oke, nanti didiskusikan ya. Di grup juga nggak apa-apa. Pembawa acaranya siapa? Laki-laki. Biasanya pembawa acara perempuan. Gimana? Angkat tangan saja. Pembawa acaranya siapa? Gimana? Ya, Kong. Pembawa acaranya ada? Saya, Kak. Oke ya. Terima kasih untuk Christian Dega sudah jadi pembawa acara. Silakan turun tangannya ya. Berikutnya untuk pemimpin upacara. Pemimpin upacara. Putranya cuma satu ya, Ananda Restu aja ya. Ananda siap ya? Siap, Kak. Oke, terima kasih. Pemimpin upacaranya Ananda Restu. Kemudian jadi petugas untuk menyanyikan lagu himne pramuka. Jadi begini, ketika menyanyikan lagu himne pramuka, semuanya mematikan mic-nya.
Jadi nanti akan dikasih tahu menyanyikan lagu himne pramuka, mic-nya dimatikan, adik-adik menyanyikan sendiri tapi mendengar dari yang menyanyi. Jadi yang menyanyikan lagu himne pramuka akan menyanyi, terus nanti yang lain cuma mendengarkan, mic-nya di mute. Jadi tidak akan ada feedback begitu ya. Jadi seperti itu, atau tidak akan ada seperti susul menyusul, agar tidak terlalu lama. Biasanya kalau susul menyusul kan ramai banget. Oke, siapa yang bisa menyanyi lagu? Yang menyanyi? Kalau nggak ada diskusikan dulu ya, nanti ditunjuk siapa begitu ya. Nanti setelah itu kita nanti jadi tolong susunan petugas upacara di share di grup WA ya. Kemudian kehadiran adik-adik, jadi petugas upacara pembukaan, terus nanti siapkan juga untuk petugas upacara penutupan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian jadi petugasnya yang dibutuhkan paling sementara seperti itu ya. Nanti kalau ada kekurangan ini itu silakan bisa disampaikan. Kemudian yang kedua, adik-adik, kakak ingin adik-adik juga terlibat di dalam kegiatan ini. Jadi misalnya nanti ada pemateri ya. Jadi seperti ada sesi 1, ya ada sesi 1, maka ada dari antara adik-adik yang jadi moderator dulu. Tahu moderator? Moderator misalnya mengucapkan salam di awal gitu. Selamat datang untuk adik-adik kelas 7 dan juga untuk teman kelas 7, kelas 8 dan teman-teman untuk kelas 9 di acara pertemuan hari ini. Hari ini kita akan mempelajari sesi yang pertama, yaitu tentang ini. Ya, sesi ini akan disampaikan oleh Kak Daniel. Ya, adik-adik sudah siap? Jadi adik-adik silakan jadi moderator dulu gitu ya. Kalau adik-adik mau tambahkan dengan misalnya adik-adik mau mengajak mereka main game atau mengajak mereka tepuk pramuka, boleh gitu ya. Ya, tepuk pramuka ya sambil tangannya diperlihatkan. Jadi ketika tepuk pramuka tangannya dilihat. Prok 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 ya. Jadi seperti itu. Kemudian atau misalnya adik-adik ada yang mau ngajak bernyanyi, boleh. Kalau mau ngajak bernyanyi dicatat dulu ya. Dicatat dulu lagunya, kata-katanya, habis itu adik-adik bernyanyi. Kemudian diarahkan tidak perlu untuk menyalakan mic, nggak apa-apa. Yang penting adik-adik yang bernyanyi itu yang menyanyi ya, yang menyanyi nanti diikuti oleh adik di rumah. Mungkin 2 kali nyanyi ya, 2 kali nyanyi supaya mereka tahu. Mereka tahu ya. Jadi seperti itu. Ya, dalam kegiatan ini silakan nanti adik-adik lihat jadwalnya ya. Sudah lihat jadwal ya? Di Google Class itu ada jadwalnya. Silakan perhatikan jadwal. Sesinya ada berapa? Sesi 1 materinya apa? Sesi 2 materinya apa? Terus adik-adik siap 1 orang per sesi secara bergantian untuk menjadi moderator. Jadi semuanya harus belajar 1 orang per sesi menjadi moderator. Yang ada di sini ya. Yang nggak ada juga silakan bisa ditawari. Misalnya ada tugas untuk jadi moderator. Tugasnya seperti ini. Oke. Ya, dari tugas moderator adik-adik sudah paham? Kalau misalnya adik-adik begini, Kak, saya nggak bisa ngomong. Ya udah adik-adik tuliskan aja. Adik-adik tuliskan di kertas. Kemudian tulisannya ditempel di dinding di depannya adik-adik ya. Kemudian adik-adik tinggal baca. Gitu ya. Halo teman-teman, itu di sana ada tulisan. Ada tulisan panjang ya. Kalau misalnya adik-adik ngomong-ngomong apa bingung gitu ya, tulis aja di kertas agak besar. Misalnya halo teman-teman, selamat pagi, salam pramuka. Tulis saja. Nanti ketika adik-adik menjadi moderator seperti sudah ahli ya, padahal di situ ada teksnya, nggak masalah. Jadi itu adalah namanya skrip ya. Ketika pembaca-pembaca berita biasanya juga melakukan hal yang serupa. Jadi ada skrip, tetapi skripnya teknologi ya, pakai layar TV gitu ya, sehingga bisa berjalan. Kalau kita kan teknologinya paling cuma punya HP, manfaatkan seperti ada kertas untuk menulis skripnya. Jadi seperti itu. Oke ya. Jadi saya yakin adik-adik bisa. Tolong dijadwal untuk semuanya, diharapkan bisa menjadi moderator. Ya, jadi semuanya silakan dijadwal, salah satu menjadwal, nanti jadwal moderator per sesi silakan disiapkan atau ditampilkan di grup WA. Oke, begitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Nanti saya tunggu untuk informasi berikutnya. Kemudian kalau perlu latihan maka kita akan latihan di hari Jumat pagi ya. Jumat pagi besok kita ketemu lagi, kita latihan sebentar untuk upacara pembukaan. Kemudian latihan-latihan untuk yang mau jadi moderator. Nanti tidak akan saya rekam, jadi hanya untuk
pribadi ya. Nanti adik-adik tidak perlu takut direkam nanti masuk ke YouTube, nggak perlu takut ya. Jadi nanti latihan-latihan tidak direkam, pelaksanaan baru akan direkam ya, agar nanti bisa menjadi salah satu bukti kalau kita melaksanakan kegiatan perkemahan. Oke ya. Mudah-mudahan perkemahan ini berjalan dengan baik. Nanti ada virtual, berarti adik-adik termasuk ada waktu di mana kakak membutuhkan kerjasama adik-adik untuk melaksanakan pengucapan dasa dharma secara virtual. Kalau zaman dulu kan yang tidak kumpul kan harus pakai api ya. Mungkin kita pakai yang sederhana, mungkin senter atau pakai lilin kah kalau misalnya di rumah adik-adik bisa. Nah, tapi hati-hati ya, maksudnya tetap pakai lilin gitu ya, misalnya begitu bisa, atau pakai lampu juga nggak apa-apa. Jadi yang aman dan sederhana, kita akan menyalakan api dasa dharma. Kemudian adik akan bertugas mengucapkan itu, supaya nanti kegiatan ini juga akan dilanjutkan lagi. Jadinya latihan untuk nanti ketika kita melaksanakan penerimaan penggalang baru untuk kelas 7 ya, kelas 7 yang baru, mungkin pesertanya bisa ratusan. Jadi ini kan pesertanya hanya puluhan ya. Calon penggalang inti saya baca itu kurang lebih ada 12 orang. Jadi pesertanya baru belasan. Nanti ketika pelaksanaan berikutnya adalah pesertanya ratusan. Ya kakak harap pada ini semuanya terlibat dan itu menjadi pembelajaran ini cara kita melaksanakan kegiatan pramuka secara daring di tahun 2021 dan baru pertama kali melaksanakan kegiatan ini ya. Jadi nanti nantikan saja kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu, jadi ada nilai yang bisa kita dapatkan, dan itu mudah-mudahan berharga untuk adik-adik dan juga untuk adik-adik yang saat ini naik kelas 8. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan dikerjakan apa yang tadi saya sampaikan untuk pembagian tugas, siapa yang bisa bertugas untuk petugas upacara pembukaan, kemudian moderator persesi, dan upacara penutupan ya. Silakan bisa dipersiapkan. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk kehadirannya dari adik-adik semua. Ya, di sini ada teman-teman yang lain ya, yang terlambat datang mungkin tidak muncul di halaman ini, nggak apa-apa ya. Terima kasih. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, terima kasih. Berdoa selesai. Jangan lupa tetap menggunakan masker ketika di luar bersama dengan orang lain ya. Jaga kesehatan, tetap semangat. Salam Pramuka.